Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tami. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam neraca energi. Di video kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis energi yang akan kita gunakan dalam persamaan neraca energi. Nah, kenapa materi ini penting? Karena kita akan menyusun neraca-neraca energi dan kita harus tahu membedakan energi apa saja yang terlibat dalam neraca energi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan berikut. Check this out. Sebelum kita membahas tipe-tipe dari energi, kita akan membahas mengenai apa sih itu energi. Jadi energi itu dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan kerja atau mentransfer panas, ya. Jadi dapat kita lihat tipe-tipe energi adalah bekerja, jadi seperti saya akan bekerja gitu ya. Nah, tapi itu dalam konsep sehari-hari. Misalnya bekerja ketika kita mendorong sesuatu, kita menghasilkan energi, kita melakukan kerja, kayak gitu. Selanjutnya adalah panas. Jadi energi panas juga bentuk dari energi. Selanjutnya adalah energi kinetik. Nah, dan selanjutnya adalah energi potensial. Kita akan bahas satu persatu macam-macam dari energi ini. Nah, energi kerja. Jadi, energi ini adalah mentransfer energi antara sistem dan lingkungannya. Nah, dan energi kerja ini kita tidak bisa menyimpan, ya, tidak bisa tersimpan di dalam suatu wadah. Dan kapan energi ini dikatakan negatif? Ketika sistem menghasilkan kerja untuk lingkungannya. Jadi ketika sistem menghasilkan kerja untuk lingkungannya. Dan kapan dia dikatakan positif? Ketika lingkungan dari sistem ini menghasilkan kerja pada sistem. Jadi dapat dibedakan ya, nilai ketika work is negatif dan kapan work is positif. Nah, selanjutnya adalah mechanical work, jenis-jenis dari work. Pertama, mechanical work. Jadi mechanical work adalah kerja yang terjadi disebabkan adanya force atau gaya mekanis yang berpindah dari boundary ke sistem. Ya, jadi kita dapat menghitung mechanical work ini dengan rumus W sama dengan state pertama. Jadi integral dari keadaan pertama atau state pertama ke state kedua F, jadi force atau gaya dikali ds-nya. Ya, jadi seperti ini untuk menghitung rumus dari mechanical work. Nah, selanjutnya adalah electrical work. Ya, jadi electrical work adalah energi listrik yang terjadi karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hambatan listrik di dalam sebuah sirkuit. Ya, jadi ada sirkuit tertentunya. Jadi misalnya sistem menghasilkan energi listrik, misalnya generator, ya, di dalam sistem. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah shaft work. Jadi kerja yang terjadi disebabkan oleh sebuah
force acting. Jadi force acting di dalam shaft. Jadi gaya di dalam shaft yang kembali melawan. Jadi ya kembali melawan sebuah hambatan mekanis ya. Jadi seperti itu. Contohnya adalah pompa, kompresor. Nah, dan selanjutnya adalah flow work ya. Kerja yang dihasilkan dari sistem ketika fluida didorong di dalam sistem oleh lingkungannya. Ya, jadi kalau flow work pasti berhubungan dengan fluida ya. Fluida yang didorong di dalam sistem dari oleh lingkungannya ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita selesaikan permasalahan ini. Nah, di sini dapat kita lihat sebuah permasalahan. Jadi, ada sebuah gas ideal yang memiliki suhu 300 Kelvin dan tekanan 200 kilopascal. Nah, di dalam silinder, enclosing cylinder dengan frictionless piston, jadi ada piston ya, dan gas secara perlahan diberikan gaya piston sehingga volumenya, jadi volumenya berubah ya, expand dari 0,1 menjadi 0,2 meter pangkat 3. Nah, kita diminta untuk menghitung kerja yang terjadi pada piston. Jadi kita hanya bisa membedakan ya. Jadi misalnya pet A ya. Ketika expansion yang terjadi pada saat constant pressure. Nah, kalau kalian masih ingat, kalau misalnya constant pressure itu kita namakan dia apa? Ya benar ya, isobarik ya. Ketika dia isobarik. Sementara pet B ketika constant temperature, jadi suhunya konstan, atau biasa kita sebut dia dengan isothermal. Nah, gimana nih cara menyelesaikan permasalahan ini? Nah, coba kita lihat. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Nah, karena ini adalah gas ideal, kita harus selalu mengingat konsepnya. Jadi PV sama dengan nRT. Jadi seperti ini ya, ini adalah konsep dari gas ideal. Nah, kita sudah ada P-nya ya, sudah ada V, sudah ada T, R-nya pasti sudah mengikut ya karena ketetapan. Nah, yang dicari yang ini nih, N-nya. Ya, jadi bagaimana kalau kita menghitung N? Berarti N sama dengan ya PV per RT ya. Jadi P, jadi N-nya tetap, RT-nya pindah ke bawah ya. Jadi PV per RT. Nah, selanjutnya berapa tadi nilai P? Yaitu 200 kilopascal. Nah, V-nya berapa? Jadi kan tadi dari 0,1 ke 0,2 meter pangkat 3. Jadi dia adalah 0,1 ya, meter pangkat 3. Nah, selanjutnya kita lihat 300 ya. Ini kan 300 tadi, 300 Kelvin. Nah, selanjutnya R-nya nih. R-nya berapa? R-nya tuh kita pakai R 8,314 ya. Ini kita pakai yang ini. Ini satuannya
Pascal. Ini kita kasih kurung M pangkat 3. Nah, dikali, nah ini tetap ya kilogram mol. Nah, ini ya kilogram mol kali K ya Kelvin. Nah, bagaimana ini? Nah, kita kali dia, ininya pasti habis ya. Ini habis, setelah itu kita kali 2 kali 0,1 berapa? Setelah itu dikali di bawahnya, baru kita bagi. Hasilnya adalah 0,00802 kilogram mol. Jadi ini adalah molnya ya. Nah, selanjutnya bagaimana tadi kan pertanyaannya untuk PET-E ya. Bagaimana kalau misalnya dia isobar ya, ketika tekanannya sama ya isobar. Nah, kita harus ingat dulu nih rumusnya. Rumusnya adalah W sama dengan, nah ini kita perhatikan dulu ya keadaannya gimana. Dia kan dia worknya bernilai positif atau bernilai negatif ya. Karena dia bernilai negatif, dia di soal, kita lihat di soalnya dia lihat di soalnya dia sistemnya menghasilkan kerja ya, sistemnya menghasilkan kerja untuk lingkungannya ya, sehingga worknya itu negatif ya. Jadi selanjutnya stage 1 ke stage 2 F per A, karena dia di dalam piston ya, ada expand ya, berarti di sini tetap A kali ds ya. Nah, apanya tuh yang berubah? Volumenya kan, berarti V1 integral V1 V2 P dV ya. Jadi seperti ini rumusnya. Nah, selanjutnya kita masukkan saja ya, berarti integral dari 0,1 M pangkat 2 atau 0,1 saja, sini 0,2 ya. Di sini P-nya tadi 200 ya, 200. Oh, ini P-nya 200 kilo Pascal ya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya saya kerja di bawah ya. Nah, kita pecah ya integralnya. Berarti dia menjadi minus. Nah, ini kita kilopascal, berarti 200 kali 10 pangkat min 3 ya. 200 dikali 10, 10 pangkat 3, bukan min 3 ya. 10 pangkat 3 Pascal. Nah, setelah itu kita kali dia kan Pascal itu dia setara dengan 1 Newton per 1 meter pangkat 2 Pascal. Nah, ini ya seperti ini. Nah, selanjutnya dari stage 1 ke stage 2 berarti 0,2 dikurang 0,1 berapa? 0,2 kurang 0,1 berarti 0,1 meter pangkat 3 ya. Jadi ini seperti ini, 1 joule per 1 mm. Nah, sama dengan minus 20 kilojoule ya. Jadi seperti itu, karena ini sudah habis, ini sudah habis. Nah, ini sudah habis ya, ini sudah habis. Nah, setelah itu ininya juga sudah habis ya. Nah, ini masih ada ya
10 pangkat min 3 kita pindahkan saja sini jadi kilojoule. Nah, bagaimana dengan B ya? Nah, bagian B coba kalian kerjakan sendiri. Nah, ini kita memakai mol ya. Jadi saya berikan clue saja ya. W sama dengan ini tetap minus ya. Integral V1 V2 berarti di sini nRT per VdV. Nah, selanjutnya adalah minus nRT ln dari V2 per V1. Nah, coba kalian hitung sendiri untuk PET B atau isotermal dan temukan jawabannya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan jawabannya adalah minus 13,86 kilojoule, berarti ini sudah benar ya. Nah, kalian boleh memperlihatkan ke saya gimana caranya. Energi panas dapat didefinisikan sebagai total energi yang mengalir melewati sistem boundary system yang disebabkan adanya perbedaan temperatur ya. Jadi adanya perbedaan temperatur antara sistem dan lingkungannya atau antara kedua sistem. Jadi karakteristiknya itu ciri-cirinya adalah panas tidak dapat disimpan juga tidak dapat diciptakan. Jadi kita tidak dapat nih menciptakan panas. Nah, panas itu bernilai positif ya, positif ketika ditransferkan ke dalam sistem. Ya, jadi dia bernilai positif ketika mentransfer ke sistem. Jadi pengklasifikasiannya panas itu terdapat 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, ini klasifikasinya. Sementara untuk rumusnya adalah jadi panas dapat disimbolkan dengan ini Q sama dengan UA ya dikali T2 dikurang T1. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya kita selanjutnya ke energi kinetik. Nah, energi kinetik dapat didefinisikan sebagai energi dalam sistem atau beberapa material yang disebabkan karena adanya velocity atau kecepatan dari surroundingnya yang biasanya tidak selamanya ya, jadi berdasarkan kecepatannya. Jadi rumusnya adalah KE 1/2 MV pangkat 2. Nah, kalau misalnya ada simbol di atasnya berarti dia dikatakan spesifik kinetik energi. Berarti dia spesifik kinetik energi maksudnya adalah persatuan massa. Jadi massanya hilang ya di rumusnya. Jadi sisa 1/2 V pangkat 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerjakan ini ya. Air dipompa dari sebuah storage. Storage-nya itu memiliki diameternya inner diameternya itu 3 cm. Pada kecepatan, jadi kecepatannya itu mengalir 0,001 meter pangkat 3 per second. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah spesifik kinetik energinya? Nah, ini yang ditanyakan spesifik kinetik energi.
Nah, terlebih dahulu kita coba untuk menggambarnya, ya. Jadi kita menggambar dulu. Jadi misalnya ada storage nih, ini kan ada storage, ya, di sini. Terus ada pompa nih, misalnya ini pompa ya. Nah, setelah itu dia mengalir, kan ini pipa, ya, dia mengalir. Alirannya itu dia 0,001 meter pangkat 3 per second. Nah, sementara diameternya nih, nah ini diameternya pipa ini, ini 3 cm ya, diameter di dalamnya. Nah, kita harus menentukan dulu berapa basisnya ya. Basisnya yang kita pakai itu adalah 0,001 meter 3 per second dari air ya, dari airnya. Nah, kita diasumsikan bahwa rohnya air itu kan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, kita cari dulu jari-jarinya, kan tadi diameternya adalah 3, berarti jari-jarinya ya setengahnya ya. R sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5 cm. Nah, selanjutnya kita kerjakan. Ini berarti V-nya sama dengan 0,001 M pangkat 3 per second. Nah, ini kita kali dengan, kita bagi dengan ini nih, 1,5 cm. Berarti V-nya kali dengan 1,5 pangkat 2 cm pangkat 2. Nah, ini luasnya ya, luas penampangnya. Selanjutnya kita kali lagi, ya, kita ubah ya sentimeternya, kan ini masih sentimeter, ini meter ya, berarti nggak sama ya, kita ubah dia jadi meter ya. Berarti caranya itu dikali 100 cm per 1, kan setara ya, 1 meter itu setara dengan 100 cm pangkat 2. Nah, ini sama dengan 1,415 meter per second. Nah, ini baru V-nya. Yang ditanyakan adalah spesifik kinetik energi. Berarti spesifik kinetik energinya berapa ya? Nah, rumusnya kan 1/2 dikali ini nih, V pangkat 2. Berarti seperti ini, 1,415 meter per second pangkatkan 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, berapa tuh hasilnya? Ini dikali selanjutnya, kalau misalnya kita hitung ini dipangkatkan 2 baru dibagi 2, itu adalah ya 1,00 joule per kilogram. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya, energi potensial itu didefinisikan sebagai energi dari sistem yang disebabkan karena jadi energi potensial adalah didefinisikan sebagai energi dari sistem yang disebabkan karena adanya tekanan, gaya tekanan oleh massa yang
oleh gravitasi atau elektromagnetik ya. Jadi adanya gravitasi ya. Kalau gravitasi pasti berhubungan dengan ketinggian. Jadi ini adalah formulanya, rumusnya MGH. Nah, kalau spesifik energinya, spesifik potensial energinya, berarti M-nya hilang ya, cuma G dikali H. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ini ya. Air dipompa dari reservoir satu reservoir ke reservoir lain dengan ketinggian 300 feet. Kita lihat water levelnya dari second reservoir adalah 40 feet di atas air, level dari air. Ya, setelah itu yang ditanyakan berapakah increase, jadi peningkatan spesifik energi air dalam satuan BTU per LBM. Nah, kita gambar dulu ya gimana. Nah, gambarnya berarti misalnya reservoir pertama nih, berarti dia agak-agak di bawah kan. Ini misalnya. Nah, selanjutnya ada pompa. Nah, ini pompa misalnya ya, pompa. Ini pompa. Selanjutnya ada reservoir yang lain. Ini ketinggiannya dia berapa tadi? Ketinggian dari reservoir satu ke reservoir lain adalah ini nih, 40 feet ya. Nah, gimana dengan jaraknya? Jadi jaraknya antara ini yang pertama sama yang kedua itu jaraknya adalah 300 feet ya. Jadi jarak antara reservoir 1 ke reservoir 2. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Berarti kan perbedaannya ya, increase, jadi peningkatannya berarti deltanya ya, delta PE, karena dia spesifik energi berarti harus ada tanda seperti ininya. Nah, berarti kita tidak memakai M-nya ya, masanya, berarti langsung saja G kali H. G-nya berapa? Karena dia memakai satuan BTU LBM, berarti G-nya adalah 32,2 feet per second pangkat 2. Nah, karena dia ketinggiannya 40, berarti 40 dikurang 0 feet ya. Ini seperti ini. Selanjutnya, nah kita konversi dia ke satuan BTU per LBM. Nah, 1 LBF kali second pangkat 2 ya, ini dalam kurung per 32,2 LBM feet ya. Ini saya tulis di bawah lagi ya. Nah, kita konversi lagi ke BTU. Jadi 1 BTU itu setara dengan 778,2 feet LBM. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini feet ya. Kita hilangkan nih, ini feetnya ada 2 di atas, berarti yang di bawah sudah habis 2. Sementara itu LBF-nya juga sudah habis ya. Apalagi yang ada ini S-nya ya. S-nya. Jadi sisa BTU per LBM. Nah, berarti kalau kita ini, oh ini sudah habis juga ya. Ini sudah habis. Nah, sisa 40 dibagi 778,2.
Nah, hasilnya itu adalah 0,0512 BTU per LDM. Jadi seperti ini ya. Oke. Selanjutnya adalah energi internal. Jadi energi internal adalah sebuah konsep energi secara makroskopik yang terjadi dikarenakan molekuler, atomik atau subatomic dari energi itu sendiri, energi dalam ya. Jadi didefinisikan sebagai microscopic conversion rules untuk sistem dinamika ini berhubungan dengan termodinamika. Nah, gimana karakteristiknya? Jadi energi dalam dapat disimpan ya, makanya setiap atomik atau subatomik atau molekuler pasti memiliki energi dalam. Dikarenakan tidak ada instrumen yang dapat menghitungnya ya, belum ada instrumen dapat menghitungnya. Tapi biasanya kita hanya bisa menghitung energi dalam, itu perbedaan dari energi dalam. Nah, bagaimana jika rumusnya adalah total derivatifnya? Berarti di sini karena dia derivasi berarti DU ya, U-nya ya, energi dalam per T, ketika V-nya itu tetap DT ditambah ya, ditambah DU sama DV. Ketika suhunya konstan dV ya, jadi seperti ini. Nah, DU per DT ini adalah heat capacity ya, ini adalah heat capacity. Nah, di sini DU per DT adalah heat capacity. DU per DT ini adalah ini nggak pakai ini ya. Ini adalah heat capacity, berarti bisa disimpulkan dengan apa? Dengan CV ya, CV. Nah, sementara ini nih DU per DV ketika T-nya konstan itu dia bernilai sangat kecil sehingga kita bisa menghilangkannya atau mengabaikannya ya, sehingga rumusnya menjadi namanya delta U ya, sama dengan, berarti kalau delta berarti U2 dikurang U1 ya, sama dengan integral dari U1 U2 DU ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita kan lagi nih, berarti apanya yang berubah? Kan panasnya. T2 T1, berarti ini CV ya, kita ganti ini CV DT. Nah, jadi seperti ini rumusnya ya. Untuk lebih jelasnya coba kita selesaikan permasalahan ini. Nah, hitunglah perubahan internal energi ketika 10 kg mol air didinginkan dari suhu 60 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius pada volume konstan ya. Jadi pada volume konstan. Nah, rumusnya kan delta U
kan perbedaannya kan delta U sama dengan, nah 10 kilogram mol. Nah, ketika suhunya berarti di sini 60 ya, state pertama 60 cm, state kedua 30 derajat Celcius. 60 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius. Nah, kalau kalian melihat, kalau di soal ini tidak ada ya CP dari udara, ya tidak ada CP-nya dari udara. Jadi kalau misalnya kalian cari itu adalah 2,1 dikali 10 pangkat 4 Joule per kilogram mol. Nah, seperti ini. Ini DT ya. Nah, ini kita kurang berarti 30 dikurang 60 berarti menjadi nah, ini kan 10 pangkat 4 berarti kalau kali ini jadi 10 pangkat 5 ya. Berarti 2,1 dikali 10 pangkat 5 30 dikurang 60 ya, jadi sama dengan minus 6,3 dikali 10 pangkat 6 Joule. Jadi seperti ini ya ininya, energi, perbedaan energi dalamnya atau perubahan energi dalamnya. Nah, selanjutnya adalah entalpi. Jadi entalpi dapat didefinisikan sebagai variabel, jadi combined variabel ya, combined variabel antara U atau energi dalam ditambah PV yang terjadi secara berulang-ulang pada neraca energi. Nah, ini adalah rumus dari energi dalam. Jadi kita dapat lihat juga total derivatif dari energi dalam DH per spesifik energi ya, spesifik entalpi DH per DT pada keadaan P-nya keadaan P-nya dia konstan DT. Setelah itu DH per dP pada saat T-nya konstan dP ya. Nah, kita dapat lihat di ini, yang ini nih, itu adalah kapasitas CP ya, constant pressure ya. Sementara yang di sebelahnya sini nih sangat kecil ya, ini sangat kecil sehingga ini mendekati 0. Kita dapat mengabaikannya ya, sehingga perubahan entalpinya menjadi delta H sama dengan H2 kurang H1, berarti dia sama dengan lagi H1 H2 DH ya, sama dengan di bawahnya lagi apanya yang berubah, suhunya ya, T1 T2 CP DT ya, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat bersama soal berikut. Jadi coba hitung perubahan dari entalpi ketika diasumsikan entalpi yang terjadi itu pada saat constant pressure, pada saat steady state flow process, ketika 10 kg mol udara didinginkan dari 60 menjadi 30 pada volume konstan proses ya, CP 2,9. Oke. Nah, kita lihat, kita coba hitung, berarti delta H sama dengan 10 kg mol. Nah, pada saat suhunya 60
derajat Celcius, 30 derajat Celcius. Setelah itu CP-nya adalah 2,9 dikali 10 pangkat 4. Rumusnya satuannya joule per kilogram mol derajat Celcius. Nah, DT sama dengan nah ini dikali 10 kali 2,9 kali 10 berarti pangkat 5 ya. Oh ini saya tulis di bawah saja. 2,9 dikali 10 pangkat 5 60 30 dikurang 60 derajat Celcius. Nah, sama dengan minus 8,7 dikali 10 pangkat 6 Joule. Jadi ini adalah perubahan dari entalpi. Nah, gimana nih dengan penjelasannya? Saya harap kalian sudah mengerti ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.